Nama Abu Nawas aslinya adalah Al-Hasan bin Hani, bin Abdul Awal bin Syabbah. Ia terlahir dari seorang ayah bernama Hani, seorang budak milik Al-Hakim, gubernur daerah Khurasan. Tercatat, Hani bekerja sebagai prajurit pengawal Khalifah Marwan bin Muhammad dari dinasti Umayyah. Sedangkan ibunya bernama Jubulan, seorang penenun dan produsen kain wol. Abu Nawas lahir sekitar tahun 140 Hijriah di kota Baghdad, negara Irak. Konon, julukan Abu Nawas ia dapatkan karena memiliki rambut kepala yang amat panjang tengahnya seolah berjambul. Suatu ketika, ia disuruh tetangganya mengundang tamu di tempat yang jauh. Maka, Abu Nawas berlari kencang menuju tempat sang tamu. Tak terasa, jambulnya bergoyang ke sana kemari. Orang-orang pun tertawa melihatnya. Sehingga, ada salah satu tetangganya yang memanggilnya, Abu Nawas, orang yang berjambul panjang. Sayangnya, ayah Abu Nawas wafat dikala ia berumur 6 tahun. Kemudian, sang ibu membawanya ke kota Bashrah. Di kota ini, Abu Nawas mengaji Al-Quran kepada Syekh Yakub Al-Hadrami, tahun 205 Hijriah, salah satu guru besar dalam ilmu qiraat Al-Quran. Setelah ia hatam membaca Al-Quran, sang guru memberikannya hadiah cincin seraya mengucapkan, "Mengajarlah, sekarang engkau adalah salah satu yang terbaik bacaan Al-Qurannya." Dalam ilmu hadis, Abu Nawas adalah murid dari Muktamir bin Sulaiman, tahun 187 Hijriah, dan Imam Ahmad bin Hanbal, tahun 241 Hijriah. Dalam ilmu gramatika bahasa Arab, Abu Nawas adalah murid dari Khalad al-Ahmar, tahun 180 Hijriah. Aneh memang, nasib orang tiada yang tahu. Terkadang, seorang yang terlihat alim malah justru jatuh ke dalam jurang kesesatan. Terkadang juga, seorang yang terlihat nakal justru bisa jadi kelak menjadi orang yang saleh di kemudian hari. Nasib yang kadang-kadang meleset dari perkiraan ini juga terjadi pada Abu Nawas. Awal sebab melencengnya jalan hidup Abu Nawas adalah faktor salah memilih guru dan pergaulan. Setelah Abu Nawas berguru kepada para ulama yang hebat dan syolih di kota Bashrah, kemudian Abu Nawas berpindah haluan dengan berguru kepada Labban bin Al-Hubab. Konon, Labban bin Al-Hubab ini tidak hanya mengajarkan sastra Arab tetapi juga mengajak Abu Nawas mabuk-mabukan hingga melakukan kejahatan di kota Kufah. Abu Nawas semakin bertambah dewasa semakin terlihat kecintaannya kepada minuman keras. Abu Nawas menganggap arak adalah putri dari para pedagang arak dan ia ingin memilikinya sebagaimana seorang pemuda ingin melamar kekasihnya. Hal ini tergambar dalam syairnya. "Aku melamar seorang putri, arak, dari pedagang arak maka ia menikahkanku dengan anaknya dalam keadaan mabuk kepayang, pedagang itu menaikkan maharnya, harganya, dan terus menambahnya hingga kami sampai pada tujuannya yang paling tinggi." Berkali-kali Abu Nawas dihukum karena mabuk-mabukan hingga ia pun mencela agama Islam yang telah melarang pemeluknya minum minuman keras. Hal ini tergambar dalam syairnya. "Ambillah ia, minuman keras, dengan masuk agama Al-Masih, Kristen, ketika agama Nabi Muhammad melarang meminumnya, minuman keras." Abu Nawas juga marah ketika diperingatkan bahwa minum minuman keras adalah haram bagi umat Islam. Hal ini tergambar dalam syairnya. "Apabila mereka mengatakan, minuman keras, adalah haram, maka, katakanlah haram tetapi kenikmatan berada dalam perkara haram." Bahkan, Abu Nawas juga terang-terangan minum arak di tengah bulan Ramadan. Hal ini tergambar dalam syairnya. "Aku meminum arak di bulan Ramadan. Hingga, aku melihat bulan sebagai teman bagi syairku." Pernah suatu ketika, Abu Nawas berangkat haji bersama teman-temannya. Sayangnya, di tengah perjalanan Abu Nawas memilih menghabiskan waktunya di kedai arak hingga teman-temannya pulang dari menjalankan ibadah haji. Teman-temannya datang seraya bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa kamu tidak berangkat haji bersama kami?" Maka, Abu Nawas pun menjawab dengan syairnya. "Haji untuk orang sepertiku adalah mendatangi para tukang mabuk, dan cukuplah bagiku meminum arak sebagai obat ketenangan." Pada akhir hayatnya, Abu Nawas memilih untuk bertaubat setelah ia memikirkan betapa beratnya dosa-dosa yang telah ia perbuat. Ia sering menangis akan dosa-dosanya seraya membuat sebuah syair indah yang terkenal di tanah air kita. Syair itu adalah, "Tuhanku, aku tidak pantas masuk surga Firdaus. Aku juga tidak kuat merasakan neraka Jahim. Maka, berikanlah aku taubat dan ampuni dosaku. Sungguh engkau adalah Zat Maha Pengampun atas dosa besar." Abu Nawas wafat pada tahun 198 Hijriah di kota Baghdad.
Ia wafat dibunuh oleh suku Bani Nubikhat karena dianggap telah membuat sindiran kepada mereka dengan syairnya. Kisah ini disarikan dari kitab Akhbar Abu Nawas karya Ibnu Manzur. Abu Nawas telah meninggalkan sebuah syair yang sangat indah. Puisi tersebut lahir dari penyesalan hidupnya. Tak heran Syaikh Abu Bakar Syadho ad-Dimyati dalam kitab I'anah at-Talibin mengatakan, barang siapa yang langgeng membaca syair Abu Nawas ini setiap hari Jumat, maka ia akan wafat dalam keadaan husnul hatimah. Sosok Abu Nawas sangat terkenal dan disegani di kalangan para penyair, baik mereka yang sezaman maupun sesudahnya. Kecerdikan dan kecerdasannya diakui. Ibnu Halikan meriwayat, dengan mengutip komentar Ismail bin Naubah, bahwa, aku tidak menemukan sosok yang lebih luas cakrawala pengetahuannya selain Abu Nawas. Bahkan lebih cerdas darinya. Sebagai seorang penyair, Abu Nawas telah menorehkan ribuan bait syair. Syair-syairnya begitu indah dan memikat orang-orang yang mendengarkannya. Kepiawiannya dalam bersyair menjadikan sosok Abu Nawas sangat dengan para penguasa ketika itu. Ia juga dikenal sebagai bapak penyair Hamar, Syu'ara, Al-Hamriyat. Dalam sebuah riwayat diceritakan, bahwa suatu ketika Khalifah Harun al-Rashid secara tidak sengaja masuk pada sebuah tempat yang di dalamnya dihuni oleh budak-budak cantik. Sang Khalifah mendapati perempuan-perempuan itu sedang membersihkan diri. Lekuk tubuh mereka tidak tampak jelas karena tertutup oleh rambut panjang yang sedang disisir. Sang Khalifah sangat takjub dengan kecantikan mereka. Sang Khalifah lantas kembali ke sebuah majelis dan bertanya, siapa yang pandai bersyair? Yang lain menjawab, Bashar dan Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid pun mengundang Abu Nawas ke istana, menceritakan kejadian yang ia alami. Lalu meminta Abu Nawas untuk menyenandungkan peristiwa itu dalam bentuk untaian syair. Abu Nawas pun bersenandung. Kemejanya basah tertuang air. Pipinya mengembang menyimpan malu. Udara membalutnya dalam telanjang. Lebih tipis dari udara. Bau wangi mengalir seperti air. Ke dalam air yang menular di sebuah wadah. Setelah selesai, dia terbang penuh riang. Segera mengambil jubahnya. Dia melihat seseorang sedang mengamati dan mendekat. Bayangan itu telah menggelapkan cahaya. Fajar subuh menghilang, bersembunyi di bawah malam. Air mengalir di atas air. Maha suci bagi Tuhan, dan dia telah membebaskannya. Sebagai yang terbaik pada wanita. Mendengar untaian syair itu, Khalifah Harun al-Rashid kemudian memberikan hadiah kepada Abu Nawas 4.000 dirham. Sang Khalifah pun memuji kepiawiannya. Meskipun dikenal dengan para khalifah, namun dalam diri Abu Nawas menyimpan sosok yang ambigu. Di sisi lain, Abu Nawas juga tak segan-segan mengkritik penguasa. Melalui syair-syair Hamarnya, Abu Nawas telah menyoroti penguasa dan gaya hidup yang ada di sekitarnya. Di tangannya, Hamar yang merupakan minuman yang sudah dikenal masyarakat Arab jauh sebelum Islam datang, diubah dan diolah menjadi untaian syair yang mampu menyedot perhatian penguasa. Hamar tidak saja sebagai minuman biasa, tetapi dijadikan senjata untuk menyerang perilaku penguasa pada saat yang cenderung hedonis dan merugikan rakyat. Abu Nawas melalui syair Hamarnya menyatakan, "Jauhkan masjid untuk hamba-hamba yang engkau diami. Mari dengan kami mengelilingi para peminum Hamar, untuk minum bersama-sama. Tuhanmu tidak mengatakan, celakalah bagi orang-orang yang mabuk. Tetapi, Tuhan berfirman, celakalah orang-orang yang sholat di antara kita." Melalui syair itu, secara jelas Abu Nawas mengkritik perilaku orang-orang yang secara agama taat. Tetapi perilaku mereka tidak mencerminkan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Inilah cara cerdas Abu Nawas, membalik logika keagamaan dengan menarasikan Hamar yang diharamkan dalam agama. Di mata Abu Nawas orang-orang yang mabuk karena minum Hamar tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang menjalankan salat 5 waktu tetapi perilakunya sama sekali tidak mencerminkan nilai agama. Ancamannya lebih berat orang yang salat, celakalah orang-orang yang salat, daripada para pemabuk Hamar. Karena Tuhan tidak pernah mengatakan, celakalah orang-orang yang mabuk. Ketakwajaran, berpikir ini yang menjadikan Abu Nawas lebih disebut sebagai sosok zindik, ateis. Meskipun demikian, dalam diri Abu Nawas terdapat sosok keketawadukan. Hal itu terlihat dalam syairnya Ilahi lastu lil firdausi ahla, Tuhan, aku bukanlah orang yang pantas menghuni surga Firdaus. Bahkan syair itu di berbagai banyak masjid, majelis dan event sering dibaca bersama-sama.